Kita semua pernah mendengar pepatah yang hampir menjadi mantra di kalangan orang yang mengeluh tentang keuangan. Saya tidak bisa menjadi kaya karena saya terlalu boros. Pernyataan itu terdengar masuk akal, seolah-olah mengatur pengeluaran adalah satu-satunya kunci membuka pintu kekayaan. Namun, ketika kita menelusuri lebih dalam, realitasnya jauh lebih rumit. Banyak orang yang memang mengontrol pengeluaran, bahkan hidup dalam pola hemat yang ketat, namun tetap terjebak dalam lingkaran stagnasi finansial. Mengapa? Karena mereka menaruh fokus pada hal-hal yang tidak menghasilkan nilai tambah yang signifikan. Fokus yang salah inilah yang menjadi penyebab utama kegagalan mengakumulasi kekayaan, bukan sekadar kebiasaan boros. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat gambaran umum masalah yang sering muncul di benak banyak orang. Di satu sisi, ada narasi yang menekankan pentingnya menekan pengeluaran, menabung, dan menghindari hutang. Di sisi lain, ada cerita tentang orang-orang yang tampak boros, namun justru memiliki aset yang bertumbuh pesat. Kedua narasi ini menimbulkan kebingungan. Apakah menahan diri dari konsumsi memang cukup? Atau ada faktor lain yang lebih mendasar? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menelusuri akar penyebab yang tersembunyi di balik kebiasaan harian, cara kita membagi waktu, energi, dan perhatian. Akar penyebab utama terletak pada apa yang saya sebut sebagai fokus nilai rendah. Fokus nilai rendah adalah kebiasaan mengalokasikan sebagian besar waktu dan tenaga pada aktivitas yang tidak menghasilkan pendapatan atau pertumbuhan aset yang signifikan. Contohnya, menghabiskan berjam-jam menonton video hiburan tanpa tujuan, mengerjakan tugas administratif yang dapat di-outsourcing, atau terjebak dalam perdebatan yang tidak menghasilkan keputusan. Aktivitas-aktivitas ini memang tidak terlihat berbahaya, bahkan terasa menyenangkan atau aman. Namun, dalam jangka panjang, mereka menggerogoti potensi penghasilan yang seharusnya dapat dialokasikan ke usaha yang lebih produktif. Pada dasarnya, masalah bukan terletak pada berapa banyak uang yang kita keluarkan, melainkan pada berapa banyak energi yang kita alokasikan pada hal-hal yang menghasilkan nilai. Untuk memperjelas konsep ini, mari kita lihat dua contoh nyata yang sering kita temui. Kasus pertama adalah seorang karyawan bernama Rudy. Rudy selalu bangga pada dirinya karena tidak pernah membeli barang mewah, selalu menabung 30% dari gajinya, dan menghindari semua bentuk hutang. Namun, setiap hari Rudy menghabiskan 3 jam setelah pulang kerja untuk menonton serial drama di platform streaming, dan 2 jam lagi untuk scrolling media sosial tanpa tujuan. Ia merasa hari-harinya sudah terisi dengan kegiatan yang menyenangkan, sehingga tidak ada rasa bersalah karena tidak menghabiskan uang. Akibatnya, meskipun tabungannya bertambah, nilai asetnya tetap stagnan karena tidak ada investasi atau pengembangan keterampilan yang meningkatkan potensi penghasilannya. Pada akhir 5 tahun, Rudy masih berada pada posisi keuangan yang hampir sama, hanya dengan sedikit peningkatan tabungan. Kasus kedua melibatkan seorang wirausahawan muda bernama Sinta. Sinta memiliki bisnis online yang menjual produk kerajinan tangan. Ia sangat disiplin dalam mengontrol biaya produksi, bahkan memotong anggaran iklan demi menghemat uang. Namun, Sinta menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengatur stok barang, membalas setiap komentar pelanggan secara manual, dan menyiapkan laporan keuangan yang rumit. Ia menolak untuk mendelegasikan tugas-tugas tersebut kepada asisten virtual atau software otomatisasi karena takut mengeluarkan biaya tambahan. Akibatnya, jam kerja Sinta terpaksa terfokus pada operasional harian, sementara peluang untuk mengembangkan lini produk baru atau menjalin kerjasama dengan influencer besar terlewatkan. Selama 3 tahun, pendapatan Sinta hanya tumbuh marginal, meskipun biaya produksi tetap rendah. Dua contoh ini menegaskan satu hal. Mengendalikan pengeluaran saja tidak cukup untuk menciptakan pertumbuhan kekayaan. Kunci sebenarnya terletak pada menyalurkan fokus ke aktivitas yang menghasilkan nilai tinggi, atau yang saya sebut aktivitas berdaya guna. Untuk membantu Anda beralih dari pola fokus nilai rendah ke fokus nilai tinggi, saya memperkenalkan kerangka kerja 3 langkah yang sederhana namun kuat. Kerangka ini dirancang agar dapat diterapkan oleh siapa saja, baik yang baru memulai perjalanan finansial maupun yang sudah lama berjuang mengoptimalkan asetnya. Langkah pertama dalam kerangka ini adalah identifikasi aktivitas inti yang berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan atau nilai aset. Proses ini dimulai dengan menuliskan semua kegiatan harian Anda selama 1 minggu, termasuk pekerjaan utama, tugas sampingan, hiburan, dan kegiatan sosial. Setelah daftar selesai, beri tanda pada setiap aktivitas dengan menilai seberapa besar kontribusinya terhadap tujuan keuangan Anda. Aktivitas yang menghasilkan uang secara langsung, seperti menutup penjualan, mengembangkan produk, atau mengelola investasi, mendapatkan nilai tinggi. Begitu pula aktivitas yang meningkatkan kemampuan Anda,
seperti belajar skill baru atau membangun jaringan, juga masuk dalam kategori nilai tinggi. Semua yang tidak masuk dalam dua kategori tersebut, misalnya menonton serial tanpa tujuan atau menghabiskan waktu berulang-ulang memeriksa email yang tidak penting, harus ditandai sebagai nilai rendah. Langkah kedua adalah mengoptimalkan alokasi waktu dengan mengeliminasi atau meminimalkan aktivitas nilai rendah. Disinilah teknik batching dan delegasi menjadi sangat berguna. Batching berarti mengelompokkan tugas-tugas serupa dan menyelesaikannya dalam satu blok waktu, sehingga mengurangi gangguan dan meningkatkan efisiensi. Misalnya, alokasikan 1 jam pada pagi hari khusus untuk menjawab email, dan hindari membuka kotak masuk di luar jam tersebut. Delegasi melibatkan penyerahan tugas-tugas yang tidak memerlukan keahlian khusus kepada orang lain atau alat otomatis. Jika Anda menghabiskan 2 jam setiap hari untuk mengatur stok secara manual, pertimbangkan menggunakan software manajemen inventaris atau mempekerjakan asisten virtual dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan nilai waktu Anda yang terbuang. Dengan cara ini, Anda membebaskan jam produktif untuk fokus pada aktivitas yang benar-benar menggerakkan pendapatan. Langkah ketiga adalah menciptakan rutinitas penguatan yang memastikan fokus nilai tinggi tetap menjadi kebiasaan. Rutinitas ini meliputi peninjauan mingguan atas pencapaian target, penyesuaian prioritas, serta penetapan tujuan jangka pendek yang terukur. Setiap akhir minggu, luangkan waktu untuk menilai berapa banyak waktu yang Anda alokasikan pada aktivitas nilai tinggi, berapa yang masih terbuang pada nilai rendah, dan apa hasil konkret yang Anda peroleh, seperti penjualan baru, prospek yang masuk, atau peningkatan keahlian. Jika ada celah, lakukan penyesuaian pada minggu berikutnya, misalnya dengan menambah jam belajar atau mengurangi waktu hiburan. Dengan melakukan peninjauan secara konsisten, Anda menanamkan pola pikir, fokus pada hasil, yang akan menguatkan kebiasaan produktif. Setelah memahami 3 langkah tersebut, mari kita bahas bagaimana menerapkannya secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pada tahap identifikasi, gunakan metode catatan waktu yang sederhana. Ambil sebuah buku catatan atau aplikasi catatan di ponsel, dan catat setiap aktivitas beserta durasinya. Jangan lupa mencatat perasaan Anda selama melakukan aktivitas tersebut. Apakah Anda merasa terlibat, termotivasi, atau justru bosan? Data ini akan menjadi dasar untuk menilai nilai tiap aktivitas. Kedua, pada tahap optimasi, pilih 1 atau 2 aktivitas nilai rendah yang paling mengganggu, lalu tetapkan batas maksimal waktu yang boleh Anda habiskan untuknya. Misalnya, batasi menonton video hiburan tidak lebih dari 30 menit setelah jam kerja, atau gunakan timer untuk mengingatkan Anda ketika waktu sudah melampaui batas. Jika Anda merasa sulit menahan diri, gunakan aplikasi pemblokir situs yang dapat menutup akses ke platform hiburan selama jam kerja. Selanjutnya, identifikasi tugas-tugas yang dapat didelegasikan. Buat daftar tugas administratif, pengaturan stok, atau penjadwalan posting media sosial, lalu cari solusi otomatisasi yang tersedia secara gratis atau berbiaya rendah. Implementasi teknologi ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi risiko human error. Tahap ketiga, menciptakan rutinitas penguatan, dapat dimulai dengan menetapkan rencana aksi mingguan. Tuliskan 3 tujuan utama yang ingin Anda capai dalam minggu tersebut, misalnya menutup 2 penjualan baru, menyelesaikan modul kursus pemasaran digital, atau mengimplementasikan sistem manajemen inventaris. Pada akhir minggu, evaluasi pencapaian Anda dengan jujur. Jika Anda berhasil mencapai semua tujuan, beri penghargaan kecil pada diri sendiri, misalnya dengan menikmati makanan favorit atau menonton episode serial yang Anda sukai. Jika tidak, analisis penyebab kegagalan. Apakah karena terlalu banyak gangguan, kurangnya keterampilan, atau target yang terlalu ambisius, dan sesuaikan rencana untuk minggu berikutnya. Dengan siklus perencanaan tindakan evaluasi yang berulang, Anda membangun momentum yang kuat untuk terus meningkatkan fokus pada hal-hal yang menghasilkan nilai. Namun, tidak ada strategi yang sempurna tanpa risiko. Salah satu risiko umum adalah kecenderungan untuk terlalu fokus pada aktivitas berdaya guna sehingga mengabaikan kebutuhan istirahat dan keseimbangan hidup. Jika Anda terus memaksakan diri untuk bekerja tanpa jeda, kelelahan mental dapat muncul, yang pada gilirannya menurunkan produktivitas dan kualitas keputusan. Oleh karena itu, penting untuk menyisipkan waktu istirahat yang terstruktur, seperti teknik Pomodoro yang mengatur kerja intensif selama 25 menit diikuti istirahat singkat, atau mengalokasikan 1 hari dalam seminggu untuk detoks digital. Risiko lain adalah delegasi yang tidak tepat, yaitu menyerahkan tugas kepada pihak yang tidak kompeten atau menggunakan alat otomatis yang tidak cocok, yang malah menambah beban kerja karena harus memperbaiki kesalahan. Untuk menghindari hal ini, lakukan seleksi ketat terhadap penyedia layanan atau aplikasi,
dan mulailah dengan delegasi skala kecil untuk menguji efektivitasnya sebelum memperluas cakupan. Setelah Anda menerapkan langkah-langkah tersebut, penting untuk mengukur apakah perubahan fokus Anda benar-benar menghasilkan dampak finansial. Salah satu cara paling sederhana adalah dengan memantau rasio nilai tinggi terhadap pendapatan. Catat total jam yang Anda habiskan pada aktivitas nilai tinggi selama 1 minggu, kemudian bagi dengan total pendapatan yang dihasilkan dalam periode yang sama. Jika rasio ini meningkat secara konsisten dari minggu ke minggu, berarti Anda berhasil mengalokasikan lebih banyak waktu pada hal-hal yang menghasilkan uang. Selain itu, perhatikan pertumbuhan aset bersih Anda, termasuk investasi, properti, atau ekuitas bisnis. Jika nilai aset bersih naik lebih cepat daripada inflasi, itu menandakan bahwa fokus Anda tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mengoptimalkan akumulasi kekayaan. Jangan lupa untuk mencatat perubahan dalam kebiasaan pengeluaran. Meskipun fokus utama bukan menahan pengeluaran, mengurangi pemborosan yang tidak perlu tetap menjadi indikator positif. Akhirnya, mari kita rangkum perjalanan yang telah kita lalui. Kita memulai dengan menggugah kesadaran bahwa kebiasaan boros bukanlah satu-satunya penyebab kegagalan finansial. Kita menelusuri akar masalah berupa fokus pada aktivitas nilai rendah yang menggerogoti potensi pendapatan. 2 contoh nyata, Rudy dan Sinta, menunjukkan bagaimana pola ini beroperasi dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi karyawan maupun wirausahawan. Kemudian, kita memperkenalkan kerangka kerja 3 langkah, identifikasi aktivitas inti, optimasi alokasi waktu melalui eliminasi dan delegasi, serta penciptaan rutinitas penguatan. Setiap langkah diuraikan dengan contoh praktis, teknik yang dapat langsung diterapkan, serta peringatan akan risiko yang mungkin muncul. Selanjutnya, kita menambahkan cara mengukur efektivitas perubahan fokus melalui rasio nilai tinggi pendapatan dan pertumbuhan aset bersih. Dengan semua elemen ini, Anda sekarang memiliki peta jalan yang jelas untuk beralih dari pola fokus yang menghambat ke pola yang mempercepat akumulasi kekayaan. Sekarang saatnya Anda menilai kembali cara Anda menghabiskan waktu. Apakah Anda lebih banyak menghabiskan jam berharga pada menonton video, scrolling media sosial, atau mengerjakan tugas administratif yang dapat didelegasikan? Atau apakah Anda sudah mulai mengalokasikan waktu untuk mengembangkan produk baru, belajar skill yang meningkatkan nilai pasar, atau membangun jaringan yang membuka peluang bisnis? Tuliskan refleksi Anda di kolom komentar, bagikan contoh konkret dari kehidupan Anda, dan beritahu kami langkah pertama apa yang akan Anda ambil untuk mengubah fokus Anda. Dengan berbagi, kita tidak hanya memperkaya diri masing-masing, tetapi juga menciptakan komunitas yang saling mendukung dalam perjalanan menuju kebebasan finansial. Jadi, jangan tunggu lagi. Ambil kendali atas fokus Anda hari ini, dan saksikan bagaimana perubahan kecil dalam cara Anda mengarahkan perhatian dapat membuka pintu kekayaan yang selama ini terasa jauh. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat mempraktikkan. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.